Kemudian di sini dalam hadis ini juga baginda Nabi mengangkat tangan kepada Allah. Seakan-akan beliau ini mempersaksikan diri bahwa beliau sudah menyampaikan tugas yang diamanatkan kepada beliau. Menyampaikan bahwa agar kita semua tidak saling menzalimi satu dengan yang lainnya, tidak ngambil harta orang lain, hak orang lain sedikit pun. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, itu kok disebutkan ru'ya bayadu ibtai, sampai saking tingginya bagi Nabi mengangkat tangan sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Para ulama mensyarahi sepakat, bagian Nabi itu enggak ada keringat yang bau, yang ada keringatnya adalah wangi. Makanya para ulama mengatakan lari hali ibtai. Makanya kalau kita mau doa kunut contohnya, enggak mesti doa kunutnya harus diangkat sampai tinggi, kasihan yang kanan kirinya. Anak-anak soleh, itu kan hadisnya begitu Ustadz. Iya, baginda Nabi memang begitu. Kita kan bukan baginda Nabi, angkat tangannya tapi jangan tinggi-tinggi, apalagi habis olahraga dan seterusnya. Ada doa kunut nazilah misalkan, ya ini Masya Allah. Tolong yang bijak ya dalam hal ini. Baginda Nabi Masya Allah. Kita masih ingat bahwa Ummu Sulaim, ibundanya Sayyidina Anas bin Malik itu menjadikan keringat baginda Nabi sebagai minyak wangi. Bahkan wanginya lebih wangi daripada minyak wangi yang ada. Ceritanya baginda Nabi sedang tidur, kan ada hubungan mahram, ada hubungan mahram dengan Ummu Sulaim itu. Baginda Nabi sedang tidur, tidurnya di siang hari bolong yang panas luar biasa di musim panas. Otomatis berkeringatlah baginda Nabi yang mulia ini. Ummu Sulaim mengambil kesempatan keringat baginda Nabi ini dimasukkan ke botol minyak wangi. Sampai mengatakan dikatakan dalam riwayat taslutuhu saltan. Jadi betul-betul dimasukkan di satu tetes-tetes itu dimasukkan itu. Untuk apa? Dijadikan sebagai minyak wangi. Dan beberapa tahun yang lalu kami mendapatkan informasi dari orang yang langsung melihat botol yang dulu pernah digunakan untuk memasukkan keringat wanginya baginda Nabi oleh Ummu Sulaim. Adanya di mana? Ada di negara Arab, di Uni Emirat sana. Dipegang oleh salah satu ulama. Botol itu masih ada sampai sekarang dan yang luar biasa wanginya pun masih ada. Wanginya pun masih ada. Dan kami punya teman, beliau ini gemar mengoleksi peninggalan-peninggalan baginda Nabi. Walaupun tidak dikoleksi oleh beliau sendiri, tapi gemar mencari tahu di mana ada ini. Pokoknya asal untuk bertabaruk saja cukup. Beliau mengatakan saya punya rambutnya. Saya pernah berjumpa dengan orang yang sekarang menyimpan potongan jubahnya. Saya pernah begini begitu. Jadi pernah bertemu dengan orang yang menyimpan ininya, itunya dan seterusnya. Yang itu adalah peninggalan baginda Nabi. Aroma wanginya itu kata beliau sama 100%. Termasuk tempat dulu baginda Nabi saat peperangan Uhud, tempat berlindung beliau di suatu bukit sana. Ada gua kecil, aromanya juga khas. Itu baginda Nabi. Kalau Bapak Ibu, kok begitu ya Ustaz? Ya, tolong perhatikan. Dalam Syama'il disebutkan, sebagian sahabat kalau mencari bagian Nabi itu ada di mana di bagian Nabi. Itu beliau ada yang menemukan bagian Nabi dari jalan yang pernah dilalui bagian Nabi. Loh kok begitu? Iya. Jadi contoh bagian Nabi lewat dari jalan A, dari gang A. Wanginya, aromanya itu masih ada. Masih ada. Wangi aromanya masih ada. Sehingga para sahabat ini yang satu mencari bagian Nabi, ngikuti jalan tersebut, akhirnya ketemu bagian Nabi ada di mana. Itu bagian Nabi itu. Kalau kita kan sehebat-hebatnya pakai minyak wangi, mohon maaf, kalau lewat jalan ya hilang. Bagian Nabi enggak begitu. Jangankan begitu Pak, kami tahu ada beberapa orang soleh. Ada orang soleh yang cerita langsung pada kami tentang
bagaimana perjumpaan beliau dengan baginda Nabi dalam mimpi. Beliau mengatakan saya berjumpa dengan baginda Nabi dalam mimpi. Ini ada beberapa orang, kami katakan tidak satu orang. Dan kami mendengar langsung dari orangnya. Yang pertama, orang soleh diberi ujian sakit sudah setahun lebih. Parah sakitnya. Sampai muntah darah, mohon maaf, buang airnya juga darah dan seterusnya. Di suatu malam bermimpi bertemu dengan baginda Nabi. Kemudian bangun dari mimpi tersebut, beliau tidak lama langsung sembuh. Tapi yang beliau ceritakan apa? Kamar yang di situ saya bermimpi bertemu dengan baginda Nabi, dalam sepekan wanginya masih ada. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang satu lagi orang soleh. Sama bermimpi bertemu dengan baginda Nabi. Beliau mengatakan hal yang sama. Mimpinya sudah selesai tapi wanginya ke bawah ke alam nyata. Ini nyata. Itu baginda Nabi. Jadi kalau dikatakan dalam sejarah kok keringatnya wangi, itu enggak berlebihan, itu fakta. Ada sahabat yang menjadikan keringatnya sebagai minyak wangi, itu fakta. Dalam hadis yang juga sahih, bukan hadis-hadis yang sembarangan. Kemudian para sahabat juga dalam syama'il mencari baginda Nabi, ketemu melalui jalan yang dilewati baginda Nabi. Bahkan dalam dunia nyata saat ini, yang bermimpi dengan baginda Nabi sungguhan itu masih mencium aromanya, bahkan masih bertahan sampai dengan 1 pekan lamanya. Allah, itu fakta. Kalau ada tanya, Ustadz, aroma wanginya seperti apa Ustadz? Ada nggak yang, ada ulama yang mengatakan seperti kashkhah. Kalau sekarang ada namanya ud kashkhah. Sulit sekali mencarinya, tapi mirip dengan itu. Anak-anak soleh boleh cari, kalau kalian umroh atau apa, cari namanya kashkhah. Ud kashkhah. Itu mirip, aromanya mirip seperti itu. Bahkan ada satu lagi, salah satu orang soleh, kami tidak sebut namanya, privasi ini ya, yang beliau ini temannya berzikir kemudian tertidur. Zikirnya di dunia nyata begini tertidur. Zikirnya di mana? Di rumahnya beliau orang soleh ini, di rumahnya orang soleh yang cerita ke kami ini. Zikir saking lamanya khusyunya, kemudian seakan dia tertidur begitu, kemudian selesai keluar dari kamar dalam keadaan senang, kemudian mengatakan, saya mimpi didatangi baginda Nabi. Beliau ini orang soleh ini masuk ke kamar tersebut mendapati wanginya nyata. Lihat, ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad.